wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma amin. Baik, bismillah, mari kita lanjutkan. Mamnu'un minas sarfi sudah kita selesaikan, maka kita masuk sekarang al-faslu tsalitsu al-asma al-marfu'at. Baik. Silakan bismillah. Bapak ngeblank Ahmadi. Nah, ini Pak siapa? Oh, Mawardi Ahmadi nggih, monggo. Biasanya kan beliau dulu ya, Dik. Ahmadi monggo. Arabnya no dibaca no. Oh, lah. Sani. Betul. Al-asma'ul marfu'ah. Pasal ketiga, isim-isim yang dirofa. Taib, jadi akan kita pelajari isim-isim yang dirofa. Ini adalah penjelasan dari halaman 59. Halatu raf'il ismi, itu ada 7 toh. Ya kan? Halaman 59 yang paling kanan, yang kolom bawah paling kanan itu, Pak. Halatu raf'il ismi, keadaan rofa-rofaknya isim, keadaan rofaknya isim ada 7 toh, 1 sampai 7. Lah di sini nanti ini jabarannya. Tadi ringkasnya ada 7 itu disebutkan A, B, C, D, E, 1, 2, 3 sampai 7. Nah ini penjelasannya. Bagaimana? Bagaimana tersebut pada pasal pertama bahwa isim-isim yang dirofa ada 7. Maka di pasal ini akan disebutkan perinciannya apa, Pak? Perinciannya al-mubtada atau mim. Nah, jadi rumusnya itu mim. Ya, maksudnya rumus itu adalah lambangnya gitu, Pak ya. Kan setiap misalnya massa dalam matematika fisika ya, massa lambangnya kan M. Gravitasi G. Lah ini sama, Pak. Mangsane sing duwe guru matematika tok karo fisika gitu ya. Nah, juga ada. Ya, apa, Pak? Al-mubtada, bahasa Indonesia aja ya. Mubtada. Itu rumusnya apa, Pak? Atau lambangnya M. Itu ya, mim. Mubtada. Dihafalkan itu, Pak. Dihafalkan, Set. Namanya lama-lama hafal. Karena besok pas baca kitab gundul itu enak nanti. Enggak usah nulis mubtada kedawa toh. Tulis saja bawahnya nanti M. Misalnya nanti Zaidun qaimun. Kita ada kayak gini. Zaidun qaimun. Nah, ini M. Oke, mim. Ini kha. Kita tahu, ini mubtada, ini khobar gitu. Terus B. Oh ya. Mubtada ialah isim rofa dan ma'rifah jatuh di awal jumlah. Oh, sederhana banget. Gampang kok, nahwi gampang banget. Apa, Pak? Isim rofa dan ma'rifat jatuh di awal kalimat. Jadi dia isim. Nek umpama fi'il jadi mubtada bisa enggak? Enggak bisa. Gitu loh. Jadi dia isim. Anak huruf gitu, fi jadi mubtada bisa enggak? Lah ya, bisa enggak? Bisa, Pak. Ini kan definisinya adalah ini Zaidun ini bisa enggak jadi mubtada ini, Pak? Kenapa, Pak? Oke. Pak, ini bisa enggak, Pak? Bisa enggak ini? Jadi mubtada. Kenapa, Pak? Di awal kalimat huruf. Ingat harus isim. Ya, harus. Misalnya juga koma ini fiil ini, Pak. Koma Zaidun. Koma ini fiil, ini fiil madi. Bisa enggak jadi mubtada? Bisa. Ini mubtada bisa enggak? Ini bisa. Kan gitu ya. Isim apa, Pak? Ma'rifat Salam. Isim rofa ma'rifat jatuh di awal kalimat. Ada berapa itu, Pak? 4. Apa, Pak? Isim. Dia harus isim. Ma'rifat. Terus apa, Pak? Ma'rifat. Terus apa, Pak?
Isim rofa dulu ya. Isim rofa jatuh di awal kalimat. Jadi kalau dia misalnya jadi 4 ya komponen mubtada tadi 4. 1 apa Pak? Isim. 2 apa Pak? Rofa. 3 apa Pak? Makrifat. 4 apa Pak? Di awal kalimat. Nah, ya kan? Nih, sehingga kalau misalnya ya ada kayak gini. Apa ini bacanya, Pak? Bacanya apa ini? Bacanya apa, Pak? Zaidan. Zaidan darab tuh hu. Betul apa salah? Zaidan darab tuhu. Ini bener apa salah kayak gini, Pak? Nek sing betul, nek sing salah iki piye iki? Ya, ini berarti urung anu nih. Ayo. Betul, ya kan? Terus. Di awal kalimat toh, di awal kalimat, ya toh? Ya, makrifat enggak Zaid itu? Nama kan makrifat. Oh, sudah berarti mubta. Bisa Pak ya, mub? Betul ini berarti? Betul ini? Salah. Jadi isim oke, makrifat oke, di awal oke, tapi ternyata apa ini Pak? Zaid dan berarti apa dia? Nasab toh. Ya kan Zaid isim mufrad toh. Kemarin halaman 58 itu. Berarti bukan mubtada. Kayak gitu, ya. Bisa dimengerti nih, Pak? Jadi 4 itu komponennya. Pokoknya masuk enggak itu 4? Gitu ya. Baik. Akan tetapi, tetapi nih ya. Yang nomor 3 sama 4 itu tidak mutlak, Pak ya. Tidak mutlak. Tidak mutlak. Apa itu, Pak? Makrifat di awal kalimat. Ya. Tapi nanti akan dijelaskan. Insya Allah dijelaskan. Jadi walaupun tidak mutlak, pada asalnya itu harus itu. Cara ngono ya apa ya? Ada keadaan tertentu yang dia itu dibolehkan, tapi ada syaratnya. Misalnya, pokoknya seragaman tadi. Ini udune Senin ini seragamnya misalnya putih abu-abu anu Pak, kok malah pramuka seragamnya gitu ya. Ya muat terus apa misal ada kondisi gitu loh. Tapi isim sama rofa itu tidak bisa ditawar. Isim dan rofa itu tidak bisa ditawar. Kalau yang 3-4 itu mungkin nanti bisa nakiroh, ya kan? Mungkin nanti tidak di awal kalimat, tapi harus ada Bapak, misalnya alasannya. Harus ada sesuatu yang membolehkan itu loh. Ya, ada udur syar'i. Udur apa ya? Udur nahwi. Udur nahwunya ada. Tapi nek sing isim kalau rofai wajib misalnya. Bahasa umurmu baru sekian, nggak bisa, gitu loh ibaratnya, nggak masuk dia karena umurnya belum, karena umur itu wajib gitu loh, atau mungkin umurnya kelebihan wis, tuh Pak SMA raiso Pak, paket misalnya kan gitu misalnya, kayak gitu. Jadi yang 1-2 nggak bisa ditawar, 3-4 itu ya nggak bisa ditawar, ada kondisi khusus saja, gitu loh, yang membolehkan. Terus rumusnya apa Pak? Baik. Ialah penyempurna makna mubtada. Nah, ini simpel banget, Pak. Ya, nek mubtada kan jelimet isim, rofa, ma'rifat di awal. Baru simpel. Penyempurna makna Bapak mubtada. Apa itu maksudnya penyempurna makna mubtada? Maksudnya begini, Pak. Di sini tidak dijelaskan toh. Ketika kita ngomong yang penyempurnanya itu belakangnya mubtada, gampangnya gitu ya. Itu membuat kalimatnya sempurna. Membikin kalimatnya apa Pak? Sempurna. Contoh Zaidun ngapain qaimun? Zaid apa Pak? Berdiri. Umpama nih, saya kasih Zaid ini, sempurna enggak Pak? Zaidun fil masjid, ini sempurna enggak? Zaid di masjid, sempurna enggak? Jumlah ini sempurna enggak? Kalimat atau kalam ini sempurna enggak? Zaid di masjid. Sempurna. Lah ini fil masjid ini jadi apa Pak? Khobar. Segala yang menyempurnakan mubtada itu namanya apa Pak? Khobar, gitu ya. Nah, Zaid ngapain? Qaimun. Misalnya lagi, Muhammad ngapain? Naimun. Naimun apa Pak? Tidur. Itu kan bikin sempurna. Nah, yang bikin sempurna ini namanya khobar. Terus
Kanan dulu, betul. Jadi mubtada dulu, baru apa Pak? Khobar. Ini ada mubtada, lalu belakangnya ada apa Pak? Khobar. Itu pola prinsip dasarnya kayak gitu. Terus. Cara menyusun mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar harus sesuai. Satu, bilangannya ada duha. Duha. Ya, dan jenisnya. Apa itu? Nau'uhuma. Ya, oke, sekarang kita masuk cara intinya tadi khobar apa Pak? Penyempurna. Ya, kapan dikatakan sempurna? Ketika orang yang mendengar itu paham gitu loh Pak. Itu dikatakan apa? Sempurna. Ya kan? Kita ngomong Zaid misalnya. Zaid, mesti ya kita ngapa? Ada apa dengan apa Pak? Zaid kan gitu kan. Zaid pergi ke pasar. Sempurna enggak? Nah, pergi ke pasar inilah yang menyempurnakan, berarti pergi. Nah, itu ya kan, kenapa sampai zikir ya? Iya. 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 Tanya yang zikir lah ya. Ya kurang tepat. Ya, dalam syariat adalah Allahu Akbar. Allahu apa misalnya? Allahu Akbar. Itu mubtada dan khobar, Pak. Allah. Enggak tahu itu, wallahu a'lam bissawab. Tanya yang zikir. Ya. Allahu a'lam. Nah, gitu kan? Itu juga Allah apa? A'lam. Allah yang Maha tahu. Kayak gitu. Maka ya satu, secara nahwu itu ya tidak sempurna. Yang kedua secara syar'i ya mohon maaf belum saya temui riwayatnya, zikirnya cuma apa Pak? Allah. Ya kan? Kenapa kita meninggalkan riwayat yang sahih ya kepada yang tidak ada riwayatnya, kan seperti itu. Masuk kita ngelangkai apa Pak? Kanjeng Nabi. Salah kayak kurang ringkes. Ya, maksud zikir Allah Akbar kurang ringkes kayak astagfirullahaladzim. Ya enggak boleh kayak gitu ya Pak ya. Nah, apa bandingan kita dengan Nabi dan para sahabatnya? Biar ringkes, biar gampang, wong awam kan gampang Allah tok. Sisi sanal Fatihah guru Pak. Ya kan? Kayak gitu kan enggak bisa. Nah, lama-lama jadi hu. Hu itu dari kata huwa. Dia gitu loh Pak. Jadi aslinya huwa di Waalaikumsalam. Di wawunya diwakofkan kan bacanya jadi apa? Hu. Kita sini dari huwa. Baik. Terus jadi sama adat, bilangan dan sama Bapak jenis. Misal. Nah, perhatikan Pak, Muhammadun qaimun. Muhammad ngapain? Qaimun. Muhammad mubtada, menyempurnai mana Pak? Qaimun berarti khobar. Muhammad berdiri kan gitu kan? Muhammadun qaimun. Nah, Muhammadun ini isim mufrad, musanna jamak, mudzakkar muannas. Nah, dia mufrad mudzakkar, ya kan? Terus qaimun, mufrad musanna jamak, mufrad. Terus mudzakkar muannas, mudzakkar. Nah, harus sesuai apa Pak? Jumlahnya dan apa Pak? Bilangannya dan jenisnya sama. Antara mubtada dan apa? Khobar. Ya, kayak gitu. Enggak boleh misalnya Muhammadun qaimani. Muhammadun apa Pak? Qaimani. Qaimani berapa jumlahnya Pak? 2. Padahal Muhammad berapa? 1. Enggak bisa. Atau misalnya ya Muhammadun qaimatun. Muhammadun qaimatun. Ya kan? Apa artinya Muhammadun qaimatun? Muhammad berdiri, cuman itu enggak boleh secara grammar. Kenapa, Pak? Lebih beda, satunya mudzakkar, satunya apa, Pak? Anas, gitu ya. Seperti hadza qalamun, enggak boleh hadhihi kok qalamun. Gitu ya. Nek saburatun baru hadhihi saburatun kan gitu. Disesuaikan. Lah ini sama. Yes, bawahnya Pak.
Muhammadani Nah, perhatikan itu ketika Muhammadani khobarnya ya apa Pak? Ko imani. Terus Muhammaduna ya khobarnya apa Pak? Ko imuna. Terus al-muslimatun. Hah? Al-muslimatun. Al-muslimatu ko imatun. Al-muslimatu mufrad musana jama mudzakkar manas mufrad muannas. Kita perhatikan khobarnya ko imatun ya mufrad musana jama mufrad mudzakkar manas sudah sesuai Pak ya? Sesuai ya kan gitu. Al muslimatu ko imatun. Terus al muslimatani ko imatani. Terus al muslimatu ko imatun ya kan. Apa sih ko imun? Ko imatun itu apa Pak? Berdiri. Muhammad berdiri, 2 orang Muhammad berdiri, banyak Muhammad berdiri, seorang muslimah apa Pak? Berdiri, 2 orang muslimah berdiri, banyak muslimat apa Pak? Berdiri kan kayak gitu. Nah, itu. Nah, yang salah ini, yang salah biar kita tahu yang salah nih. Muhammadun qaimatun. Mubtada'nya yang mana Pak? Muhammadun kan di depan toh. Ya, qaimatun khobarnya. Tapi kenapa salah itu Pak? Jenisnya beda. Berarti kalau benar dibenarkan bacanya gimana Bapak Joko? Muhammadun qaimun qaiman qaimun ya kan? Muhammadun qaimun. Gitu ya. Atau umpama Muhammadnya yang kita ganti menjadi apa Pak? Fatimah, Zainab, Hindun, boleh ya kan gitu. Nah, terus betul itu. Contoh yang kedua yang salah. Muhammadani qaimun. Loh kok salah? Ini kan udah bener ini Pak. Kan sama-sama mudzakkar itu. Kenapa salah Pak? Apa yang salah ini? Bilangannya Muhammadani 2, musanna, qaimun mufrad. Harusnya benar berarti gimana ini Mas Bapak Irfanuddin? Nah, gitu ya. Muhammadani apa Pak? Qaimani. Itu yang benar. Terus al-muslimatu. Al-muslimatu. Itu udah benar itu. Kenapa udah benar? Lah itu kan sama-sama jamak itu. Banyak muslimat, terus qaimuna juga jamak. Kenapa salah ini Mas Irfan? Jenisnya ya kan. Yang satu muannas, mubtada'nya muannas, khobarnya kok apa itu? Mudzakkar. Kan jamak mudzakkar salim toh? Nah, bisa. Ingat harus apa Pak? Bersesuaian. Harus apa Pak? Bersesuaian. Berarti kalau misalnya pergi ke pasar, dahibun ilas suq. Dahibun ilas suq. Ya. Dahibun ilas suq. Pergi kemana Pak? Pasar. Ini ya, kita fokus nih khobarnya Pak ya. Sekarang kalau Zaid, apa jadinya Pak? Kalau Zaid jadinya gimana? Zaidun? Zaidun? Lain. Loh, kok dhahaba? Dahibun. Zaidun? Dahibun? Ilasuk. Kalau ini saya ganti Fatimah? Fatimatu? Dahibatun? Ilasuk. Gitu Pak ya. Ini saya ganti arrojulani. Arrojulani menjadi apa Pak? Betul. Arrojulani dahibani ilasuk. Gitu Pak ya. Ini saya ganti depannya zaiduna menjadi apa Pak?
Zaiduna. Apa ulangi Pak, ulangi Pak Murti. Zaiduna dahab. Namanya Pak. Zaiduna betul, terus? Lah itu Pak. Fokus itu aja. Zaiduna, Dahabuna. Loh. Fa'ilun. Ulang. Zaiduna. Dahibun gimana Bu maksudnya itu? Dahibun kayak gini. Gini berarti. Gini. Ini kayak gini, Pak. Zaiduna dahibun ilasu. Kayak gini berarti. Ini tulisannya kayak gini. Ini. Nggih. Ini kan dari Zaiduna. Belum paham ya? Oh, belum paham. Oke. Zaiduna ini enggak, maksudnya dia itu khobar apa mubtada? Mubtada. Butuh pada apa, Pak? Mubtada membutuhkan penyempurna, namanya apa itu? Mana khobarnya ini toh? Ya kan? Nah, ini udah bener belum? Kalimat kayak gini. Zaiduna dzahibun ila suq. Ini udah bener belum? Kalau Zaiduna banyak Dzahibun. Bener nggak itu? Itu jamanya Zaiduna. Hah? Zaiduna Zaiduna ila suq. Betul. Apa Pak? Ini kita rubah apa Pak? Zaiduna. Gitu. Zaiduna dzahibuna ila suq. Pak Mawardi. Hindun. Berarti nanti jadi gimana kalimatnya? Hindun. Enggak, tadi itu mufrad juga jenengan. Dzahibun itu kayak gini tuh tadi. Maksudnya? Saya cari jamanya. Oh iya. Tinggal nambah wawunun toh. Zaidun tambah wawunun zaiduna. Nah sekarang ganti hindun Pak. Umpama hindun pergi ke pasar, bahasa Arabnya gimana? Hindun zahibatun. Betul. Oh enggak. Ini hindunnya 2. Jadinya gimana? Hindani zahibani ilasu. Ulang. Hindani tambah tersesat adoh ya. Ulang. Kita itu bahas yang apa? Kita bahas yang apa? Rofa, nasab apa jar? Sekarang ini kita bahas yang rofa, nasab apa jar, Pak? Khobar. Lah ya, berat. Khobar itu kan ada judulnya nih. Isim-isim yang dirofa. Oke. Hindani pergi ke pasar. 2 hindun pergi ke pasar. Ilasuk. Ini isim apa Pak? Mufrad, musanna apa jamak? Itu musanna. Betul. Halaman 58 buka Pak, cari musanna. Khobar tadi i'rabnya apa Pak? Khobar itu i'rabnya rofa, nasab apa jar? Nah, halaman 58 itu cari yang musanna, yang rofa'i pakai apa toh rofa? Nek musanna kayak gitu, cari Pak. 58 Pak. Nah, iya tapi 58 jangan 59. Ya. Oh iya. Pakai apa? Ya. Ngulangui khobar itu i'rabnya rofa, nasab apa jar dulu? Khobar. Khobar itu rofa. Cari di situ musanna rofa'i nganggo apa toh gitu. Alif. Pakai apa? Contohnya di situ jenengan tulis apa?
Ora ditulis ya wes. Enggak apa. Pakainya apa, Pak? Alif. Alif toh? Rumah. Alif berarti apa? Hari. Dahi. Dahi. Oh. Kan sama dah. Dahi bani. Lah kan pakai alif ya kan? Dahi bani. Oke. Dahi bani gitu kan? Oke, tak tanya sekarang. Setuju nggak Bapak Ahmadi? Ini udah bener nggak? Hindani dahibani ilasuk. Ini udah bener belum? Apa? Ini udah 90% ini. Ya udah diurangi baru 50%. Ya kan? Betul. Ini kan mudzakkar manas. Manas tak berarti apa? Dahibatani. Ya, jangan lupa itu. Dahibatani. Kan manas. Ingat tadi disesuaikan apa, Pak? Bilangannya dan jenisnya, tidak hanya bilangannya. Paham nggak, Pak? Ini kan 2 toh, maka jadikan musana. Udah bener nih musana. Cuman ini mudzakkar muannats hindun itu lah, maka ya dahibatun 2, lah iya. Nek kolamun jadi 2 apa bahasa Arabnya? Dahibatun 2 maksudnya jadikan musana. Oh, dahibatani. Nah, itu maksud saya. Gitu, Pak ya. Ya, oke. Ya. Paham ini ya semuanya ya, insyaallah ya. Nanti kalau belum paham tanya Bapak Mamardi, insyaallah. Ada 2 kemungkinan ya. Oke. Jadi intinya baik mubtada dan khobar itu rofa, karena isim rofa toh. Baik. Perhatikan itu Pak, Muhammadun qaimun udah ketemu Pak? Muhammadun qaimun udah ketemu? Coba ya, Muhammadun qaimun ya. Tak tulis biar enak. Nih, tak tulis nih. Yang kita ganti Muhammadunnya ya. Yang kita ganti Muhammadunnya. Nanti sempurnakan. Oke. Sampai Mas Irfan ya. Mas Irfan. Ganti ini. Fatimah. Fatimatu qaimatun. Betul. Muhammad diganti menjadi Zainabani. Menjadi Lul. Zainabani apa tuh? Zainabani apa Pak? Matani karena apa Pak? 2 ya, muannas, 2 muannas. Oke, Muhammadunnya kita ganti Hamzatu. Hamzatu, betul? Hamzatu qaimun. Enggak qaimatun. Lah kan Hamzatu. Mudzakkar kan? Oke, Mas Riko, Muhammadun diganti at-talibani. At-talibani. 2 orang siswa. At-talibani. Loh. Ulang betul. At-talibani qaimani. Betul. 2 orang. Loh, Ustadz ini kenapa enggak nama ini Ustadz? Kenapa enggak nama ini? Ya? At-talibani kenapa enggak nama? Kan Zaid, Muhammad. Ini kok boleh enggak ini kayak gini? Boleh enggak ini? Boleh, sepenting isim ma'rifat toh. Gitu, mau dia bentuknya terserah. Mau nama alam kan ma'rifat. Mau ada alif lamnya sepenting ma'rifat. Gitu ya. Terus Bapak Iwan, Muhammadun diganti menjadi Muhammaduna.
Ko imani. Muhammaduna Muhammaduna banyak Muhammad. Kok imani? Kok imani apa artinya? Kok iman itu berdiri. Yang berdiri. Lah ini berapa ini mamanya? Berapa mamanya berapa? Nah ini berapa Muhammadnya? Ini mamanya berapa? Kalau yang ini berapa? Ini mamanya berapa? Muhammadan itu mamanya berapa? Dua. Lah ini? Dua. Lah ini? Yang mana ya? Itu yang ini. Nah, enggak. Oh. Coba kolamun itu artinya apa? Kolamun. Berapa jumlahnya? Kalau dua apa bahasa Arabnya? Lah, Muhammadani berapa? Dua. Muhammadnya dua. Muhammaduna? Alah. Iya. Alah. Ya, lewat enggak apa-apa ya. Lewat nanti belajar sama Pak Mawardi dulu. Ya, itu halaman ini berarti jenengan kelewat halaman enggak tahu mungkin dulu enggak masuk ya. Enggak tahu. Itu pelajaran dulu halaman 12. Halaman 12. Oke, enggak apa-apa. Mas Tri, itu Muhammaduna menjadi apa khobarnya? Qaimuna. Qaimuna, betul ya. Qaimuna, betul. Terus udah Muhammadun. Udah itu paman ya? Iya. Oh bapak tuh. Tidak tahu kita tanya wah sing asli. Udah itu paman apa? Kakak ya? Oh kakak, nggih. Enggak. Sini kan Pak D gitu ya. Nek sana kakak ya? Enggak. Muhammadun berarti menjadi Muhammadun satu. Itu ada tulisannya. Muhammadun betul. Muhammadun apa Pak? Imun. Ya, oke. Sekarang Mas Iwan lagi, Mas Iwan. Muhammaduna apa kabarnya? Oh iya. Berarti sama kayak gitu. Nah, Muhammaduna apa Pak? Imuna. Betul. Tinggal nambahin wawunun, betul. Terus Mas Ikhwan ya. Mas Ikhwan itu ganti al-muslimatu. Al-muslimatu apa? Ano? Qaimatun. Betul ya Pak ya, Pak? Muslimatu. Qaimatun. Betul. Dah, alhamdulillah berarti. Oke. Terus Mas Pak Fitra ya kan? Fitra. Aisyatun. Apa? Imatun. Mimnya panjang enggak? Oh iya, betul ya. Aisyatun apa Pak?
Qaimatun. Banyak Aisyah apa Pak? Berdiri. Qai sini ya. Seret. Nah. Kayak gitu. Gampang, selesai. Gampang banget. Gampang. Pokoknya disesuaikan intinya ya kan? Kayak gitu. Selesai Pak. Apalagi yang perlu dipelajari udah gampang kayak gitu. Ya kan? Apa? Boleh karena jamak. Jamak muannas salim. Ya, enggak boleh mufrad. Oke. Paham ya ini ya? Oke, sekarang lanjut. Berarti sekarang Bapak tadi sampai mana? Sudah habis Pak Mardi. Ini Pak Abu Anu belum ya Yasir ya? Bu Yasir, baca jangan baca. Itu lanjutannya mubtada dapat. Nah ini Pak, ini penting ini mubtada itu dapat berupa 3 macam. Yang pertama, nah isim mu'rab Pak ya, isim mu'rab sebagaimana misal yang benar. Isim mu'rab itu lawannya isim apa? Mabni. Mu'rab itu yang bisa berubah harokat terakhirnya. Nah, isim mu'rab. Yang kedua, nah isim mabni yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Isim mabni ada berapa Pak? Isim mabni ada berapa? Oh 12 oh Pak. 8. Ada berapa Pak? 8, ya kan? 1 isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, istifham, asmaul af'al, sebagian dorob dan adat murokab 8, ya kan? Nah, mubtada ini bisa diambil dari apa Pak? Isim mabni. Contohnya isim mabni isim isyarah. Nah, hadza kan. Oleh karena itu sering kita hadza qalamun. Hadza apa Pak? Qalamun. Apa hadza qalamun artinya Pak? Ini sebuah pena. Hadza ini mubtada, qalamunnya ini khobar penyempurna. Ini apa ini kan gitu kan? Ini sebuah pena. Berarti ini penyempurnanya. Ini mubtadanya, ini khobarnya. Lah mubtadanya berupa isim apa ini Pak? Mabni. Karena isim isyarah toh. Nopo gedhok apa meneh iki klenyem apa ini lho Pak isim isyarah itu halaman 15 itu Pak. Iya, bukan halaman berapa? Nah ini 21 betul hafalannya. 21 itu loh mabni ada 81 isim domir 2 isim isyarah bla 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 dan seterusnya sampai adat murokab. Tuh. Jadi bisa berupa itu. Nah, itulah fungsinya kita belajar. Oh, ternyata sekarang dipakai di mana, Pak? Mubtada, bisa isim mabni. Gitu. Nah, misal baca misal. Nah, perhatikan Pak, nahnu muslimani. Kami adalah 2 orang muslim, ini 2 orang ngomong kan gitu ya. Kami adalah 2 orang muslim. Mana mubtada'nya Pak? Nahnu. Mana yang bikin sempurna alias khobarnya mana? Nah, berarti mubtada berupa isim apa itu? Isim mabni. Terus kasih Pak nahnu, kasih lambang apa nahnu? Lambang apa Pak Mawardi nahnu? Nih, mana khoknya lambang khok kasih mana Pak? Betul, terus hadza fadlun minallah. Ini adalah karunia dari Allah. Ini adalah karunia dari Allah. Ya, mana mubtada'nya, Pak? Hadza isim isyarah. Mana khobarnya, Pak? Fadlun. Oleh karena itu karena dia khobar dibaca rofa, fadlun. Ya, kayak gitu. Jadi kita kasih lambang kha.
Terus ya. Betul. Itu kata keterangan muta'alik. Ini adalah sebuah karunia, kan sempurna toh, Pak? Ini adalah sebuah karunia. Nah, ditambahi kata keterangan karunia minallah. Boleh kan? Ini sebuah buku. Boleh enggak? Sempurna enggak? Ini sebuah buku milik Muhammad. Ah, tambahannya kayak gitu ya. Baik. Terus. Alladzi yang fil baiti di dalam rumah, yang berada di dalam rumah adalah seorang ustadz. Yang berada di dalam rumah adalah seorang ustadz. Mana mubtada'nya, Pak? Alladzi. Mana khobarnya? Ustadz apa fil bait? Ustadz apa fil bait? Ustadzun. Ingat yang bikin sempurna. Karena kalau alladzi fil bait, yang berada di dalam rumah, sopo kan gitu kan? Ustadzun. Berarti gongnya yang bikin sempurna siapa ini, Pak? Ustadzun. Oleh karena itu ustadzun itu khobar. Khobar berarti rofa apa nasab apa jar? Rofa toh. Oleh karena itu dibaca ustadzun, dun rofa. Kayak gitu. Ada enggak tadi khobar harus jejer? Enten mboten, Pak? Enten mboten? Enten enggak mboten? Loh itu contohnya kan contoh, namanya contoh. Ya kan? Gitu, Pak nggih. Jadi kita manut definisi gitu. Jangan seperti mohon maaf ya, Bani Israil. Ora kudu tapi apa, Pak? Nyari-nyari ya kan? Sapi ya, beli sapi wis ngono ya. Ya, mah udah gitu. Apa ini? Nah, kayak gitu. Kata Pak nggih? Jadi, apa enggak ada? Harus enggak ada. Kenapa? Enggak ada kan? Dalam peraturannya enggak ada. Nah, gitu. Nanti jenengan temui kalau ngaji itu khobarnya halaman 14, mubtada'nya halaman 14, mungkin khobarnya halaman 21 nanti ketemu. Kayak gitu itu. Jadi, ngaji kitab itu kadang-kadang mubtada'nya halaman 14, khobarnya ngenteni kok halaman berapa? 20. Ada? Buri gitu loh. Bisa nanti. Baik, terus. Contoh. Man yazra yahsud. Barang siapa menanam maka dia memanen. Man mubtada, ya kan? Mannya ini mubtada kayak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketiga kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena ini panjang. Monggo. Terus cara mendeteksi mubtada dan khobar itu dengan pokok itu gimana? Pokok ini mubtada. Ya, di depan itu mubtada. Depan ini jangan agak terlambat tadi, Pak ya. Agak terlambat betul nggak? Oh iya. Ini tadi ada berapa, Pak? Komponennya ada berapa tadi, Pak? Isim, terus apa, Pak? Rofa, terus apa, Pak? Ma'rifat, terus apa, Pak? Di awal. Nah, ini. Jadi ini kita pegang ini. Ngarep. Oh, mesti apa, Pak? Ada. Ingat ngarep dan rofa lo ya. Kan 4 ini. Tapi tadi sudah kita terangkan untuk yang ini bisa bukan dinego. Bisa bukan dikecualikan, bisa apa? Kondisi tertentu. Nanti ada di sini. Jadi intinya mubtada itu gimana? Di awal kalimat. Yang bikin sempurna. Tidak ada patokan khusus. Pokoknya khobar itu yang bikin dia maknanya sempurna. Ya. Dari yang urutan 6 halaman tadi. Ya, karena itu yang bikin sempurna itu. Yang lainnya guru kok tambahan gitu. Misalnya ya. Tadi alladzi fil baiti, yang berada di dalam rumah adalah seorang apa? Ustaz. Alladzi fi baiti Muhammadun alladzi launu baitihi azraq, ya kan? Wasi'ah, yang di dalam rumahnya Muhammad, yang rumah Muhammad itu luas, kemudian mobilnya banyak. Dawu adalah seorang
Nah, kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi sing ning omah ki sapa? Intinya kan gitu ya. Ya, yang di dalam rumahnya Muhammad itu siapa? Oh, Ustaz. Nah, ini. Maka sing bla 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 panjang itu bukan khobar karena belum sempurna. Gitu loh. Nah, gitu. Nah, itu sama itu. Biasanya Syekhul Islam kayak gitu khobarnya yang buri biasanya. Nah, dia ada dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini simpel-simpel lah Muhammadun kok simpel ya. Muhammad yang anak Pak Ijo sing wonge dhuwur ngene. Ah, gitu loh. Panjang gitu. Nah, insinyur atau santri kan kayak gitu. Nah, ibaratnya kayak gitu, Pak. Nah, itu. Makanya khobar itu simpel. Yang bikin apa, Pak? Sempurna. Intinya Muhammad itu ngopo toh? Ah, gitu loh. Nah, wallahu a'lam bis. Gitu, Pak nggih? Oke, nanti untuk Mas Darmo Awal ini butuh waktu khusus ini. Ya, Mas Darmo Awal. Yang penting kita pegang dulu mu'rab dan maba. Mu'rab apa toh? Yang bisa berubah itu ya Zaidun ya kan? Selain isim mabni itu mu'rab berarti. Mabni yang itu 8 tadi. Nah, itu juga bisa jadi mubtada. Nomor 3 Mas Darmo Awal insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya, subhanakallahumma bihamdik syadu alla ilaha illa anta. Ya, terus tadi nyambung Pak Fitra tadi ya. Kan